Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini saya ingin terus ngajak Anda semua untuk berpikir ya. Jadi gini, bagi Anda yang merasa bahwa yang menang debat itu adalah misalnya adalah pasangan 01, 02, 03 dengan metodologi melihat langsung dari debat KPU, Anda salah. Bukan gitu cara menentukan pemenang. Ya. Mereka mungkin bisa saja menang di debat KPU, tapi yang capres-cawapres yang bagus tuh bukan dari debat KPU. Nih, saya kasih contoh ya. Kita punya selain debat KPU adalah debat publik. Seperti yang dilakukan terus-menerus oleh pasangan 01 yaitu Anies dan Caimin. Mereka tuh safari debat di mana-mana. Dari Aceh hingga ke Papua gitu kan. Papua mungkin belum ya, tapi nanti akan sana mungkin kalau waktunya cukup. Karena kan giliran guys. Nah, itu debat publik adalah debat nggak resmi. Debat KPU resmi gitu kan. Nah, bedanya hanya resmi nggak resmi. Beda lain adalah di KPU itu waktu sediakan untuk tanya jawab hanya 2 menit. Sedangkan di debat publik itu waktunya bebas. Capres-capres itu bebas, dikasih waktu bebas untuk menjawab. Suka-suka mereka, gitu kan? Tidak ada batasannya. Mungkin penanya yang akan dikasih itu pun bukan waktu guys ya, tapi dikasih waktu lebih longgar lah kalau memang ada waktunya, dan pertanyaan itu bisa bebas gitu, nggak ada topiknya. Tapi kalau di KPU itu waktunya hanya 2 menit. Bertanya dan menjawab 2 menit. Dan topiknya pun ditentukan berupa dari moderator, panelis yang mengambil bola-bola itu guys untuk menentukan topik. Sehingga secara level jelas debat publik itu lebih tinggi dibandingkan debat KPU. Hanya masalah formal sama informal saja guys. Resmi nggak resmi aja bedanya. Karena saya kasih analogi gini. Biar paham ya. Anda bayangkan ada seorang atau 3 orang sales. 3 orang sales mobil. Mobil A, mobil B, mobil C. Nah, sales mobil ini disuruh untuk menjelaskan tentang produk mereka masing-masing di suatu tempat ya, yang mana mereka akan bertanya sama mereka di semacam ujian gitu guys. Misalnya nanti sales A akan bertanya pada sales B, apa keunggulan mobil Anda dan kenapa mobil Anda dibuat seperti itu dan segala macamnya gitu kan. Dan topik ditentukan. Jadi di antara orang itu ada namanya moderator, yang juga ada panelis yang akan menentukan topik. Misalnya bahas tentang setelah diundi misalnya dapat tuh, oh ini fokus topik tentang setirnya saja atau mungkin tentang bannya saja. Nah, ya kan? Dan itu selesai sudah dikasih tahu sebelumnya bahwa nanti ketika itu ada debat begitu, nanti yang akan dibahas adalah hari ini bannya saja, besok setirnya saja. Sehingga selesai akan lebih gampang. Dia akan menghafal guys, bisa. Menghafalnya bisa. Oh, besok dibahas nih tentang setirnya nih. Ayo, mereka semua bertiganya akan menghafal tentang setir. Di briefing oleh timnya dari mobil A misalnya, di briefing. Ini bahan yang kamu kuasain tentang setir mobil ini ya. Dan kenapa kelebihannya apa kekurangannya? Kekurangan nggak usah, kelebihan saja gitu kan. Karena kan debat untuk mengunggulkan produk masing-masing. Hingga dihafal itu oleh para sales. Lalu tibalah hari H. Hari H. Lalu si Anda bayangkan ini ya, coba bayangkan. Anda itu mengambil mengocok bola. Misalnya dapat itu. Topiknya adalah setir mobil. Lalu moderator bertanya, silakan sales A bertanya kepada sales B, topiknya setir. Nah, mulai itu bertanya. Sales A bertanya, Pak mobil B, Pak sales mobil B, itu kenapa ada bangun setirnya seperti itu Pak? Kenapa setir Anda itu dibikin dari kayu? Kenapa nggak dari aluminium gitu kan? Kenapa kok setirnya nggak ada lampu? Kenapa kok kan lebih bagus pakai lampu kayak gini guys. Jadi
Jadi ditanyakan gitu kan. Jadi dalam waktu itu pun 2 menit. Lalu dikasih waktu, sales itu jawab 2 menit. Nah, pembeli nonton di luar. Jadi kita nih yang mau beli itu nonton. Sesama sales saling debat. Nah, jadi itu debat KPU seperti itu ya analoginya. Kita akan masuk ke debat publik. Nah, debat publik itu analoginya seperti ini guys. Anda bayangkan ada sales ya, karena kan ini yang turun tuh hanya pasangan Anies dan Caimin. Mahfud ada sesekali, Ganjar ada, tapi tidak sesering Anies dan Caimin. Kalau Prabowo Gibran memang tidak ada sama sekali, mereka hanya bagi-bagi susu saja kan. Nah, jadi bagi-bagi susu sama lah kayak mobil A datang bagi-bagi ban gratis atau bagi-bagi setir gratis, itu saja guys. Tidak ada orang pembeli bertanya, Pak ini mobilnya bagus nggak? Nggak ada. Hanya datang lalu kasih setir mobil, ini ban mobil, gitu saja guys. Atau ini kaos produk kami, ini kaos mobil A misalnya, atau ini kenang-kenangan, gitu aja guys. Nggak ada itu pembeli kasih kesempatan bertanya, Pak mobil bapak ini apa kelemahannya, apa kenapa dibangunnya begini, kenapa Pak kok pakai setir begini, kenapa kok bannya begini, nggak ada. Hanya datang ke, jadi tim Prabowo Gibran itu hanya seperti sales yang datang ke bawah bagi-bagi setir mobil, bagi-bagi ban. Nggak ada itu. Orang mau tahu, bisa tahu kualitas mobilnya nggak ada. Ya, orang bisa tahu kualitas mobilnya karena hanya bagi-bagi setir, bagi-bagi ban gitu guys. Nah, capres Anies Caimin itu sama kayak sales yang disuruh bosnya untuk turun ke bawah, datangi itu pembeli. Datang ke pembeli guys, calon pembeli datang, langsung tuh silakan. Jadi dibuatlah acara ya, misalnya promosi mobil A, dibuat acara. Nah itu calon pembeli itu bebas nanya apa saja, tidak ada ditentukan tuh. Oh kita hari ini adalah temanya bahas tentang setir ya, nggak ada. Sales itu harus siap menjawab pertanyaan apa saja dari calon pembeli. Soal pembeli mau nanya tentang rangka, tentang mesin, ya sales harus siap dengan apapun pertanyaan pembeli. Tiba-tiba pembeli nanya, Pak, ini mobil gimana kalau di ya apa ya, kalau misalnya yang kira-kira yang apa ya, gimana kalau mobil ini apa pertanyaan yang tidak lazim lah guys. Misalnya kayak, Pak, gimana mobil ini kalau apa ya, misalnya yang gampangnya itu pokoknya hal-hal yang misalnya dibilang ini, Pak gimana kalau mobil ini saya pakai ke lokasi tambang, mobil ini saya jadikan mobil tambang misalnya. Kita tahu kan mobil tambang itu biasanya kan hanya mobil, atau mungkin tidak apa ya, Pak ini komponennya Bapak bisa jelaskan dengan detail, setirnya dari mana, bannya dari mana, lalu bannya itu sendiri karetnya dari mana, lalu kayak misalnya kayak peleknya dari mana, pengusaha mana yang Bapak ajak kerjasama, Bapak ambil karetnya dari petani mana. Anda bayangkan sales menjawab dari situ, Bapak bayangkan. Jadi sales itu ditanya dengan pertanyaan yang sampai segitunya guys. Ditanyakan semuanya kan bebas. Ditanyakan sampai, Pak ini Bapak job mobil Bapak ini yang kulit ini ngambil kulit binatang apa? Misalnya dijawab kulit binatang rusa. Rusanya rusa mana Pak? Petani mana Pak? Siapa nama petaninya Pak? Itu ditanyakan guys. Karena dia kan nanya apa saja bebas gitu. Nah, lebih saya tanya ya, lebih siap mana sales yang menghadapi calon pembeli yang bertanya yang aneh-aneh begitu, atau sales yang hanya menjawab pertanyaan sama sales ya, dan waktu 2 menit pula, dan itu topiknya jelas pula dikasih nih, besok nih sales A, mobil B, mobil C, topiknya setir ya, silakan mereka persiapkan diri. Oh ini besok pertanyaan tidak akan keluar dari topiknya setir mobil, nanti pas itu sales mobil B akan nanya tentang setir, nggak mungkin tentang ban, sehingga apa terjadi, salesnya malas belajar tentang, pengen tahu tentang ngulik-ngulik tentang ban karena dibahas setir.
Dan waktu pun 2 menit gitu kan. 2 menit. Pembeli nonton kan, aduh sebentar amat sih. Saya pengen tahu setirnya lebih lanjut loh. Ini setirnya mungkin salah nanya nih ke Musas B. Pak, setirnya kenapa ada buat dari kayu? Kenapa nggak dari aluminium? Lalu jawab oleh sales B, mobil B, karena kayu lebih kuat tahan lama. Selesai, habis waktu. Pembeli pengen tahu nih, ya kayunya tuh kayu apa sih? Kayu jati, kayu ulin, atau kayu bekas gitu kan? Kayu yang rapuh. Kan itu kan nggak terjawab karena waktu 2 menit dan sales itu belum tentu menanyakan apa yang ingin ditanyakan oleh pembeli. Coba, lebih puas mana, lebih meyakinkan mana kinerja dari sales mobil yang turun langsung mempromosikan mobilnya, debat langsung dengan pembeli, atau sales mobil yang hanya debat sesama mereka dan topiknya pun ditentukan dan waktu terbatas 2 menit. Lebih teruji mana kualitas sales mobil? Saya tentu akan memilih kualitas sales mobil yang langsung terjun ke lapangan, promosi langsung ke pembeli-pembeli. Ya dong. Saya kalau mau rekrut, saya sebagai bos nih, saya mau rekrut sales mobil, saya akan cari sales yang berani untuk turun ke bawah. Siap, dia harus siap tuh. Pokoknya kamu ditanyain apa saja sama calon konsumen, mau setir kek, mau banyak kek, mau apa saja kek, kamu harus siap. Itu saya akan lebih pilih dengan sales yang hanya siap untuk menjawab pertanyaan sama sales. Dan itu pun hanya topik tertentu, bannya saja, mesinnya saja gitu. Itu salesnya nggak bagus guys. Makanya saya katakan ya, debat KPU dibandingkan publik itu adalah debat publik lah yang paling tinggi levelnya. Ya, itu analogi guys. Jadi kalau Anda yakin memilih hanya karena Anda merasa yakin bahwa capres ini bagus di debat KPU, maka salah besar. Itu bukan debat sesungguhnya. Itu hanya debat, ya seperti tadi saya katakan, resmi. Tapi debatnya itu tadi hanya tanya jawab sama sales, waktu itu 2 menit, dan dibahas itu hanya topiknya, setirnya saja, ban saja. Beda dengan sales yang langsung terjun ke calon pembeli, ke publik, dia siap itu. Apa saja pertanyaan publik, artinya salah satu harus mempersiapkan diri kan, dia harus tahu semua tentang mobil ini. Karena yang ditanya itu bukan hanya setirnya saja, ban saja, semua akan ditanyain. Bahkan suppliernya siapa ini? Belinya di mana? Bahan ini belinya di petani mana? Itu tanyakan semua itu. Apa sih ditanyakan guys? Sehingga kualitas sales yang mobil yang turun langsung ke konsumen itu akan lebih teruji dan lebih bagus kualitasnya. Ya, dibandingkan sales mobil yang hanya debat sesama sales. Oke, jadi mungkin sekian aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.